azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalimat tasbih ya, mengagungkan Allah, membesarkan Allah selalu senantiasa kita upayakan untuk selalu hadir, membasahi bibir dan juga selalu ada di dalam hati dan jiwa kita. Kenapa? Karena dengan asbab kalimat tadi, dengan zikir tadi, itu mungkin bisa jadi yang menyebabkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lengah satu detik pun tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa dimanapun saja Anda berada, kita akan lanjutkan kajian kita yang membahas surah An-Nisa. Dari tadi kita bahas adalah ayat 19 sampai 23 yang menjelaskan tentang siapa saja ya yang diharamkan untuk dinikahi atau tidak boleh untuk dinikahi. Tadi berhenti di ayat ke-23. Surat An-Nisa adalah surat keempat di dalam Al-Quran dan kita akan lanjutkan lagi di juz kelimanya yaitu ayat ke-24 ya, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Jumaruddin. Silakan Kiai, fadhol. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa kabar? Alhamdulillah. Tadi Habib Isa sudah mengemukakan di ayat sebelumnya, ayat 23, ayat 22, 23 tentang siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi. Nah di ayat 24 ditambah lagi sedikit siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan juga diharamkan menikahi wanita yang sudah bersuami. Halo? Yang sudah apa? Bersuami. Berarti sudah punya orang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini yang kadang-kadang yang kita sering poliandri namanya. Kalau poligami, laki punya istri satu atau dua? Istri, tri kan tiga berarti. Punya lebih dari satu itu namanya poligami. Dan itu dalam Islam tidak dianjurkan. Tapi dibolehkan. Tapi syaratnya jamaah sekalian, syaratnya harus kebaikan. Berarti kalau sampai ngerusak yang pertama lalu ambil yang kedua, itu berarti nikahnya tidak sesuai dengan tujuan syariat. Syariat tujuan pernikahan adalah untuk kebaikan. Berarti kalau untuk kehancuran tidak disyariatkan. Satu aja hancur, apalagi dua. Adapun poliandri wal muhsanatu minan nisa, itu tidak dibolehkan dalam Islam. Kita menikahi orang yang statusnya masih menjadi istri orang. Nah inilah yang terjadi, banyak perselingkuhan. Tertarik kepada istri orang. Karena jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kadang-kadang setan itu menghiasi yang haram itu terlihat indah. Betul ya? Coba kalau saya tanya, maksiat itu kira-kira rasanya manis atau pahit? Manis. Berarti pernah ngerasain ya? Ustaz mancing aja ini Ustaz. Maka dalam agama kita kata Rasulullah, apabila di perjalanan seorang laki-laki
tertarik dengan wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya, maka hendaklah dia pulang ke rumah, kata Nabi, dan menunaikan ketertarikan tadi kepada istrinya. Subhanallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena dalam keluarga itu yang paling penting adalah penyaluran. Bukan yang penting istri itu menarik bagi suami. Karena apa yang ada pada wanita yang bukan mahram, ada pada istri kita. Makanya kata Nabi, kalau kamu tertarik dengan wanita yang haram bagimu, maka hendaklah pulang ke rumah dan beritahu istrimu dan tunaikan hajatmu. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Selain yang disebutkan di ayat 21, 22, 23 dan di ayat 24 awal, wa uhilla lakum berarti boleh wanita-wanita itu kau nikahi, gitu ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 24, kalau nikah antabtagu bi amwalikum, harus bayar mahal. Bayar apa? Ibu-ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi dalam Islam itu mahar itu begitu penting. Sampai-sampai ayat-ayat tadi menyebutkan tentang mahar. Boleh nggak maharnya mobil mewah? Boleh nggak? Boleh nggak Bu? Maharnya haji umroh boleh nggak? Kenapa ibu maunya seperangkat alat sholat? Seolah-olah ibu-ibu nggak pernah sholat. Iya. Saya heran. Tadi jawaban ibu-ibunya jujur, dikasihnya itu Ustaz. Dia nerima aja udah. Betul, kita tidak boleh memberatkan kalau calon suami itu miskin. Kalau calon suami miskin, maharnya minta mahar mobil tentu kemahalan. Ya. Tapi kalau calon suami gajinya 50 juta satu bulan, Amin kata ibu. kira-kira minta haji dan umroh, kira-kira meratin atau enggak kalau gaji suaminya 50 juta? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mahar itu salah satu kehormatan bagi wanita. Maka boleh wanita untuk meminta mahar yang memang kelihatannya tinggi, tapi bagi calon suami itu tidak memberatkan. Nah, itulah kira-kira pelajaran kita pada beberapa ayat dari surat An-Nisa ini. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Kiai, ini ngomongin mahar yang tinggi, kadangkala ada juga ya yang menetapkan mahar tinggi sebagai satu ketetapan yang wajib, nggak bisa digeser juga, Kiai. Ya, misalnya ada di beberapa daerah ya gitu ya, misalnya, oh anak saya ini akhirnya nggak jadi nikah gara-gara itu, padahal anaknya mau. Boleh nggak sih orang tua seperti itu? Karena orang tua merasa anak saya ya memang harus maharnya tinggi sebagai wujud kamu menghargai anak saya. Ini logikanya nggak salah juga loh Kiai. Tapi nanti jawabnya Kiai. Saya beri kesempatan pada ibu-ibu bapak-bapak yang mau nanya. Tapi nanti ya sabar ya. Kita kasih kesempatan di segmen berikutnya.